Hai kalian para Sagitarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan cinta. Cinta untuk kalian para Sagitarius. Oke. Sahabat saya Sagitarius, jadi saya suka bilang ke sahabat saya itu. Oke, saya nggak tahu dia nonton ini atau enggak. Dulu sempat nonton, tapi kesini-sini kayaknya terlalu sibuk untuk nonton. Nggak apa-apa, kalian aja yang nonton ya. Oke, so sehubungan dengan cinta tersebut ya, judulnya kalau kalian lihat di situ judulnya adalah apa? You versus them. So antara kalian dan orang yang berhubungan dengan kalian, baik itu udah solid hubungannya atau memang masih PDKT gitu. Oke, so ini adalah kartu yang saya pakai untuk bagian kalian. 1, 2, 3. Oh, posisinya Sagittarius bagus nih di kehidupan profesionalnya terutama ya. Lagi bagus. Oh ya, menantu saya juga Sagittarius. Oke, menantu saya cewek Sagittarius. Dan yang satunya, kartu yang satunya adalah orang yang dealing dengan si Sagittarius. Lah, kenapa terbalik? Kenapa terbalik? Oke, Sagittarius bisa dengan Leo, ada kartu Leo di situ. Tapi tentu saja yang tidak tersebut bukan berarti tidak ada ya. Saya akan buka kartu dari Very Tarot Deck sebagai ini ya, sebagai apa itu namanya? Sebagai inti dari bacaan ini. Oke. Kadang-kadang kepala sama mulut saya suka nggak kompak loh, otak sama mulut. Udah tua kali ya. Oke, so ini posisinya adalah release. Oke. Release ini apa ya, the death kayaknya. Jadi bisa Scorpio juga nih yang berinteraksi dengan Sagittarius. Oke, so let go of the past, an ending that makes way for new opportunities, time to move on. Nah, kenapa begitu? Ini rasa-rasanya energi yang terbaca dari hubungannya si Sagittarius sama orang tersebut nih ya. Ada beberapa versi ya. Kalau dia sama orang itu udah solid hubungannya, apalagi misalnya udah ada pernikahan dan sebagainya, itu berarti untuk yang masa-masa lalu itu emang harus dihapus ya dari hubungan berdua, karena hubungan tuh harus selalu berdua dan cewek sama cowok. Selain itu nggak ada di bacaan saya. Oke, bukan berarti saya tidak punya teman-teman yang memang seperti itu, tapi di bacaan saya selalu untuk cewek dan cowok. Oke, ingat Sagittarius. Oke, kalau kalian sudah bersama-sama dengan orang itu dan hubungannya sudah solid, so yang lalu-lalu, yang pas, yang udah lewat, apakah itu tentang mantan atau tentang misalnya keadaan di masa lalu, tidak bisa dijadikan patokan untuk kali ini. Jadi sebenarnya kali ini posisinya udah harus move on dari hal-hal yang membelenggu kalian di masa lalu gitu. Kemudian memang harus ada yang diselesaikan. Kalaupun belum diselesaikan oleh kalian para Sagittarius, mohon selesaikan dulu permasalahan masa lalu atau apapun itu di masa lalu ya Sagittarius. Kemudian kartu yang jadi mungkin kontranya atau bahkan menambah di situ ya, atau memperkuat dari yang tadi let go of the past itu, jangan kembali ke masa lalu tapi selesaikan masa lalunya. Oh, the lovers. Untuk kalian yang memang sudah bersama-sama dengan dia, baik yang terlihat di sini ada tadi Leo, Scorpio, dan sekarang ini kartunya Gemini, so bisa aja dengan Gemini, tapi yang nggak kesebut ininya apa zodiaknya, bukan berarti
beda gitu ya. Tetap aja mungkin resonate juga untuk kalian di sini, hanya nggak kelihatan aja zodiaknya seperti itu. Sebenarnya kalian itu the lovers gitu. Sekalian tuh memang meant to be each other. Memang kalian bisa bersama-sama dengan si dia membangun sebuah hubungan yang solid. Ini berlaku untuk yang sudah bersama-sama dia. Gimana dengan kalian yang belum bersama-sama dia? Masih single, masih ngeker-ngeker nih. Ini mana nih orangnya? Masih PDKT gitu. Tetap aja sama. Lupain dulu masa lalu, permasalahan masa lalu, dan kalian akan menemukan the lovers kalian. Kalian akan menemukan seseorang yang memang diberikan oleh semesta di dalam kehidupan kalian. Dua versi ya, versi yang masih single dan versi yang sudah bersama-sama dengan orang tersebut. Oke? Tapi tentu saja ada dua mata pedang di sini kalau saya bilang untuk Sagittarius yang sudah bersama-sama dengan seseorang bahwa dia memang jodohmu atau dia memang soulmate-mu. Tapi kalau kalian Sagittariusnya berada di hubungan yang gak enak, toksik, dimanfaatkan dan lain sebagainya, ya jangan anggap kayak gitu. Ini kata Mbak Lucy, kita soulmate, jadi kita gak bisa putus. Padahal tiap hari saling menyakiti misalnya gitu, ya jangan. Oke, ya kan? Kalau saya yakin banget Sagittarius nggak kayak gitu. Sagittarius tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain, tapi mungkin sebaliknya orang lain yang menyakiti si Sagittarius, seperti itu ya. Tapi yang jelas, jika kalian berada di hubungan yang solid dan itu saling memberi secara positif, saling mempengaruhi secara positif, dan itu bisa dikatakan sebagai hubungan yang memang soulmate. Dimaksudkan semesta untuk kalian. Oke, seperti itu. Jadi jangan berasumsi jika memang hubungannya tidak baik. Ya, oke. Kalau tidak resonate, tidak resonate. Karena ini adalah general reading. Yang resonate aja yang diambil. Oke. So, posisinya Sagittarius masih baik-baik saja karena kesedihannya sudah harus dilupakan ya, karena Nine of Swords-nya terbalik nih, kesedihan, terutama kesedihan masa lalu dilupain aja ya Sagittarius, karena kalian berada di posisi yang settle, jejak. Jejak. Oke, posisi kalian terutama di karir, kehidupan personal gitu, bukan percintaan, juga baik-baik saja. Jadi seharusnya kehidupan percintaannya pun baik-baik saja. Kalaupun kalian Sagittarius yang belum menemukan pasangannya, ya lepaskan diri kalian dari sakit hatinya dulu, selesain dulu itu ya. Juga kalian berada di lingkungan di mana orang-orang itu baik sama kalian. Kalaupun ada berita-berita ina itu ya, namanya juga manusia ya, suka ngomongin orang gitu ya. So nggak apa-apa, itu hanya ya jadiin aja bumbu-bumbu kehidupan. Oke, so tapi yang jelas kalian para Sagittarius berada di posisi yang baik saat ini. Oke, saat ini dibacakan. Sedangkan posisinya si dia yang dealing dengan Sagittarius itu ada di Queen of Swords tapi terbalik. Jadi dia sebenarnya masih menunggu hal yang belum datang ya. Mungkin berkenaan dengan kehidupannya sendiri sih yang dia tunggu dan belum datang. Mungkin itu juga yang bikin dia cranky ya, jadi kayak bikin masalah, karena saya ngelihat ada sedikit percikan-percikan masalah nih, tapi terutama untuk Sagittarius dan pasangannya yang belum menikah nih, yang masih ya bisa masih PDKT, masih pacar-pacaran gitu ya, belum solid ya. Ada percikan-percikan tersendiri yang diciptakan oleh orang tersebut gitu. Jadi ya mengimbas juga kepada si Sagittariusnya. Karena posisi dia memang lagi kurang baik dengan adanya the strength yang terbalik. Mungkin dia punya kesibukan yang lebih dari biasanya, tapi lebih baik memang Sagittarius mendukung dia ya. Jadi kalau dia lagi lemah, dukung aja.
Jangan sampai dia benar-benar terpuruk, kan kalian pasangannya. Itu kalau untuk yang udah berpasangan. Tapi kalau yang masih PDKT ya beri support juga lah sama dia yang mungkin sekarang lagi agak galau atau lagi punya permasalahan tersendiri gitu ya, Sagi. Dan ya Seven of Wands-nya juga dia terbalik. Sebenarnya dia sudah melakukan segala upaya untuk penyelesaian permasalahannya, tapi karena memang keadaannya kurang kondusif ya, jadi dimaklumi aja oleh kalian para Sagittarius kalau memang orang tersebut masih berada di posisi yang kurang nyaman, kurang menyenangkan untuk dirinya ya. Oke, so beberapa kartu lagi saya buka untuk Sagittarius. Ini bagian Sagittarius. 1, 2, 3. Bagian si dia yang dealing dengan Sagittarius. 3 juga ya. 1, 2. Oh, happy kok. Bentar lagi happy kok dia. Bentar lagi masalahnya juga selesai kok Sagittarius. Oke. Di Sagittarius ada passion. Kalian harus punya passion yang luar biasa di dalam kehidupan kalian, sehingga ya untuk apapun yang dilakukan oleh kalian para Sagittarius ya, yang berhubungan dengan percintaan ya, kalian punya passion, kalian cukup sabar menghadapi apapun yang sedang dia hadapi, sehingga dia agak sedikit cranky ya, gak apa-apa. Ada third party situation. Wow, Sagi yang berada di third party situation, semoga bukan kalian yang jadi orang ketiganya ya, karena kan sebenarnya aman nih, kehidupan kalian aman, jadi kenapa harus jadi orang ketiga sih? Tapi kalau memang ternyata ada orang ketiga yang mengganggu kehidupan percintaan kalian para Sagi, udah cuekin aja. Nggak guna, dia juga nggak bakalan solid juga kok, cuma ganggu doang ya. Oke, kemudian ada abundance dari the Queen of the Ocean untuk kalian para Sagittarius. Bisa kok kalian menghadapinya ya, itu cuma kerikil kecil. Oh ya, tapi third party situationnya tuh bisa bukan berupa orang loh, bisa berupa situasi juga gitu. Situasi di mana orang yang dealing dengan Sagittarius tuh lagi cranky, lagi nyebelin, lagi ya gitu deh, karena memang dia punya persoalan hidup sendiri gitu. Jadi dimaklumin aja ya Sagittarius, karena dianya itu masih berada di Seven of Swords. Jadi orang yang dealing dengan Sagittarius itu kehilangan sesuatu. Kehilangan secara harafiah, mungkin ada yang hilang dari hidupnya, ditinggalkan begitu ya, mungkin meninggal atau bagaimana. Wah, sedih juga ini, loss, kesedihan. Seven of Swords ini emang benar-benar sedih ya. Tapi kehilangan itu tentu saja membuat dia sedih. Makanya tadi ada third party situation ya, situasi ketiga yang bikin hubungan jadi nggak enak. Ya harus dimaklumi sama si Sagittarius. Kalau bisa memang disayang, dibujuk, supaya lebih baik gitu perasaannya ya. Makanya dia agak kurang, ya itu tadi yang saya bilang, ada yang kurang menyenangkan di hidupnya si dia yang dealing dengan si Sagittarius, karena memang ada yang terhilang ya, mungkin bisnisnya ada yang macet, projectnya ada yang gak berhasil, something like that ya Sagittarius. Tapi bilangin sama si dia yang dealing dengan Sagittarius, sebentar lagi akan ada kebahagiaan yang bisa dicapai. Look, ini kartu di tengah untuk si dia yang dealing dengan Sagittarius. Dan kalau Sagittarius mau menjadi sunshine buat dia, matahari bersinar untuk dia, bukan malah nambah-nambahin kekacauan gitu ya. Contoh, si dia kehilangan proyeknya karena sesuatu hal, terus sedih, bilang ke Sagittarius cuma bilang gini,
ya lu sih salah. Nah itu namanya tidak mendukung ya, nggak bikin happy. Padahal kebahagiaan di depan itu akan ada, cuma memang perlu bantuan dari Sagittarius untuk mewujudkannya juga ya, kalau kalian sudah bersama-sama. Atau kalau kalian memang belum solid hubungannya, tapi kalian memang sayang sama orang tersebut, dukung dia untuk apapun keadaan yang sedang dia alami saat ini. Oke, Sagi? Dan yang terakhir ada creativity ya. Berikan dukungan dia supaya lebih punya inovasi, lebih kreatif untuk menyingkapi apapun hal yang sedang terjadi di kehidupannya Sagittarius dan orang yang dealing dengan Sagittarius. Oke. So seperti itu bacaannya. Coba saya minta kalian menanyakan satu hal, akan saya jawab dengan yes or no. Oke. Sehubungan dengan percintaan ya. Yes. Semesta mendukung kok. So yes, jawabannya yes. Oke, kemudian pesan dari Angels Message. Angels Message untuk kalian di percintaan kalian Sagittarius. Oke, sebentar. Wow. Menyangkut anak-anak ini. Your children on earth and heaven are happy and well cared for by God and the angels. Untuk Sagittarius yang pernah kehilangan ya anak mungkin, atau ya adik, atau orang yang lebih muda lah ya, begitu. Ya seperti sahabat aku Sagittarius, saya juga seperti itu. Oke. Jangan khawatir, dia di sana itu baik-baik saja dan di take care, dilindungi oleh Sang Pencipta gitu ya. So jangan terlalu bersedih berkepanjangan. Kalau ini menyangkut orang tersebut yang dealing dengan Sagittarius dan sedang kehilangan, bilangin sama dia sudah bahagia di sana. Kita yang di bumi, yang masih tertinggal di bumi ini juga bisa bahagia gitu ya. Jadi jangan terlalu memikirkan segitunya, jadi sampai sedih, sampai akhirnya hubungan percintaannya berantakan karena kesedihan tersebut ya. Dan pesan ini yang terakhir ya, kita nggak panjang-panjang ini ternyata bacaannya. Pesan ini untuk kalian semua para Sagittarius beserta orang yang dealing dengan kalian. Forgiveness and understanding. Oke, itu yang perlu. Memaafkan dan mengerti. Memaafkan siapa? Ya memaafkan orang yang bersalah kepada kalian. Juga memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh kayak, aduh kenapa sih aku begini, melakukan ini, jadi salah deh kayak gitu. Jadi kita seringkali menyalah-nyalahkan diri sendiri, lupa memaafkan. Karena kita sebagai manusia ya bisa aja bikin salah. Dan harusnya kita semua mengerti bahwa keadaan yang membuat kita berlaku seperti itu. Nah kalau orang lain yang berlaku seperti itu kepada kita atau pasangan kita begitu ya, ya juga mengerti saja keadaannya seperti itu dan memaafkan juga ya. So sebenarnya kehidupan percintaannya Sagittarius itu baik-baik saja, happy-happy aja. Kalaupun struggling dengan berbagai persoalan hidup masih bisa diselesaikan karena tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Saya percaya itu. Oke, so my dear Sagittarius, sekian aja bacaan cinta untuk kalian. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.